Setiap tahun, ada ratusan triliun rupiah duit negara yang digelontorin buat satu hal, subsidi. Tujuannya sih baik ya, tapi pernah kepikiran nggak sih duit segede itu lari kemana aja? Nah, dalam beberapa menit ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng anggaran raksasa ini. Kita cari tahu, ini tuh beneran jadi jaring pengaman, atau jangan-jangan cuma buang-buang duit? Oke, kita langsung aja ya ke biang keroknya. Sekarang ini kan harga minyak dunia lagi gila-gilaan naiknya gara-gara konflik di mana-mana. Ini bukan cuma berita di TV loh, ini ancaman langsung ke kantong negara kita, ke APBN. Dan coba tebak, siapa yang paling pertama kena getahnya? Yup, bener banget, anggaran subsidi. Jadi biar gampang, kita bakal bedah ini dalam 5 bagian. Pertama, apa sih subsidi itu? Terus kita lihat perang antara subsidi energi versus non-energi. Abis itu, kita intip jejak kebijakan 3 presiden, lanjut ke tantangan buat pemerintahan yang sekarang, dan terakhir kita jawab pertanyaan paling penting, ini duitnya nyampe ke orang yang benar gak sih? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar kita semua satu frekuensi dulu nih. Emangnya subsidi itu apa sih? Dan kok bisa pos anggaran yang satu ini nyedot duit negara gede banget? Gini deh gampangnya, waktu kita beli bensin atau gas LPG 3 kilo, harga yang kita bayar itu sebetulnya udah diskon dari pemerintah. Nah, diskon itulah yang namanya subsidi. Tujuannya kedengarannya mulia banget kan, biar harga-harga nggak liar dan ekonomi masyarakat tetap jalan. Tapi, jangan salah ya, diskon dari pemerintah ini harganya nggak main-main. Buat tahun 2026 aja nih, rencananya itu disiapin duit 319 triliun rupiah. Gila kan? Biar kebayang, itu artinya dari setiap 10 rupiah yang dibelanjain pemerintah pusat, 1 rupiahnya itu buat subsidi. Gede banget. Nah, dari kue 319 triliun tadi, gimana sih pembagiannya? Ternyata, ada satu potongan yang gedenya jomplang banget dibanding yang lain. Inilah dia, dual klasik di APBN kita. Subsidi buat energi, lawan semua subsidi lainnya. Coba deh, lihat angkanya. Dari total duit subsidi, 210 triliun. Itu hampir 2/3-nya loh. Cuma buat subsidi energi doang. Sisanya cuma 109 triliun. Itu pun buat rebutan sama semua sektor lain. Ini kan timpang banget ya. Dan ini yang nentuin arah kebijakan duit negara kita. Dan yang bikin makin khawatir itu trennya. Jadi duit buat ngebakar BBM sama listrik itu makin naik. Sebaliknya, duit buat yang produktif, kayak pupuk buat petani atau bunga murah buat UMKM, itu malah dipotong terus. Ini pilihan kebijakan yang efeknya langsung kena ke banyak orang loh. Nah, kebijakan kayak gini tuh nggak ujuk-ujuk ada. Tiap presiden punya gayanya sendiri. Coba yuk kita lihat gimana sih bedanya kebijakan subsidi di era 3 presiden terakhir. Oke, di zaman Pak SBY, porsi subsidi itu gede banget, gemuk lah istilahnya. Terus masuk era Pak Jokowi, tahun 2015 itu ada gebrakan. Subsidinya dipotong gila-gilaan, hampir setengahnya. Nah sekarang di pemerintahan baru, kelihatannya angkanya naik ya. Tapi jangan salah, porsinya terhadap total anggaran justru direncanain jadi yang paling kecil sepanjang sejarah modern kita. Ini pergeseran yang menarik banget buat dicermati. Grafik ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Lihat deh. Porsinya turun terus kan dari era SBY ke Jokowi, dan sekarang rencananya mau lebih kecil lagi. Nah, ini poin kuncinya. Jadi, meskipun kita dengarnya ratusan triliun dan kedengeran gede, tapi sebenarnya jatah subsidi di dalam kue APBN itu makin kecil. Tapi, semua rencana yang udah disusun rapi ini sekarang lagi diuji sama badai dari luar. Ada ancaman yang bisa bikin semua hitung-hitungan tadi jadi ambyar. Simpelnya gini. Rencana buat nyirit itu bisa-bisa gagal total. Harga minyak dan gas dunia kan kita nggak bisa kontrol ya. Nah, kalau harganya terus-terusan naik, ya mau nggak mau, pemerintah harus keluarin duit lebih banyak buat subsidi. Jauh lebih banyak dari yang direncanain. Coba kita bedah satu-satu ya. Harga minyak dunia naik, anggaran BBM dan listrik langsung goyang. Harga gas dunia naik, biaya pupuk buat petani kita jadi mahal. Parahnya lagi, di waktu yang sama, bantuan buat UMKM malah udah dipotong duluan. Ini benar-benar kayak diserang dari 3 sisi sekaligus. Nah, dari tadi kan kita ngomongin angka triliunan terus ya. Mungkin kita jadi sadar, jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Kita terlalu pusing sama berapa banyak duitnya, tapi lupa nanya yang jauh lebih penting. Duit ini sebenarnya buat siapa? Dan bener aja, para analis juga bilang gitu. Inilah jantung permasalahannya. Buat apa kita ributin angka triliunan kalau ternyata duitnya nyasar? Jadi kata kuncinya cuma satu, tepat sasaran atau enggak. Masalahnya itu ada 2. Pertama, kita sering lihat mobil bagus ikut ngantri Pertalite atau solar. Nah ini yang namanya salah sasaran inklusi, yang nggak berhak malah dapat.
Kedua, di sisi lain, banyak keluarga yang benar-benar butuh, malah susah dapat gas 3 kilo. Ini salah sasaran eksklusi, yang berhak malah nggak dapat. Akarnya, yaitu tadi, kita nyubsidi barangnya, bukan orangnya. Yang ironis, pemerintah itu tahu banget masalah ini. Solusinya juga udah jelas kok. Pakai data yang benar, kasih bantuan langsung ke orangnya. Tapi, sayangnya itu semua kayaknya masih sebatas wacana dan pidato aja ya. Aksi nyatanya entah di mana. Jadi kita sekarang ada di persimpangan jalan nih. Mau terus-terusan bakar duit di sistem yang jelas-jelas bocor, atau berani ambil langkah reformasi yang mungkin awalnya sakit tapi lebih sehat buat jangka panjang? Nah, pilihan yang diambil pemerintah sebentar lagi ini bakal nentuin nasib APBN kita dan juga nasib kita semua. Kira-kira jalan mana yang bakal dipilih?